Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua nggak? Sehat. Moodnya baik semua nggak? Enggak. Sedikit. Coba kita tes dulu dari Ratingnya lagi Kak. Dari 1 sampai 10, 5. kenapa tuh? Patah hati ya. Jadi sebelum kita mulai kita harus berdoa dulu. Menurut adanya ada yang mau mulai nggak? Mungkin nggak? Udah. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita harus berdoa menurut adanya cara masing-masing. Kita doa mulai. Oke, absensi dulu ya kan. Ini udah masuk semua nggak? Atau ada yang belum masuk? Atau ada izin sakit? Ada izin ya? Nanti bisa dicatat aja ya. Oke? Kita perkenalan dulu ya kan. Ada yang tahu nama? Nggak tahu. Biasanya Putri ya. No way, bukan karena saya Putri. Kalau nama saya Putri ya, kan ya. Jadi kan kalian dulu karena nggak tahu sih, kalian sedih amat ya, nggak pada kenal ya. Kakak dulu. Oke, perkenalkan nama kakak Vela Hayati. Kakak biasa dipanggil Vela. Aduh, bapaknya. Oke, silakan kalian. Udah berserah kalian. Siapa dulu? Perkenalkan nama aku Detalia Karyani, biasa dipanggil Deta. Hai Deta. Halo. Oh, Lina. Pakai bahasa Sunda ya? Bisa ya? Oh, enggak. Ini bisa dikit dalam berapa? Oke, sebelum kita melanjutkan kita baking dulu. Ada yang tahu apa itu? Ada tahu sih? Habis main. Ini benar-benar generasi Z ya. Gensi. Jadi kita diam dulu. Diamnya itu gini, ikutin kakak. Pelan, lebih cepat lagi. Pelan, lebih cepat lagi. Pegang.
coba lagi, pegang pipi. Oke, kami semua udah pada kita belum? Udah pada fresh, senang semuanya. Udah melupakan masalah percintaan itu. Sedikit apa kok? Diikutin lagi juga nggak apa nanti. Habis ini ya tapi. Oke, jadi kakak di sini mau memberikan sebuah keterampilan baru. Ya. Jadi kalian akan bisa membuat sebuah weekly plan. Ada yang tahu apa itu weekly plan? Itu kalau di Indonesia kan tuh rencana mingguan. Nah, udah tergambar belum rencana mingguan itu kayak? Jadwal. Ya betul. Kita akan membuat jadwal atau to-do list. Itu sangat penting ya karena sebagai bentuk manajemen waktu. Ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Ngatur waktu. Tuh, ada lagi. Jadi manajemen waktu itu bagaimana cara kita untuk mengelola waktu, mengatur waktu, kemudian mengkoordinasi waktu kita supaya kita dapat memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, supaya tidak menghambur-hamburkan waktu, karena waktu adalah uang. Time is money. Betul sekali, waktu adalah uang. Jadi weekly planner itu membantu kita untuk manajemen waktu kita, memanfaatkan waktu kita supaya tidak terhambur. Selanjutnya, sebelum kita manajemen waktu itu kita harus mengetahui tujuan kita. Karena kan kalau nggak ada tujuan sama aja dong kita menghambur-hamburkan waktu. Contohnya nih, kita harus berjadwal untuk kita lakukan pada hari ini supaya besok kita dapat liburan. Jadi tujuan kita besoknya untuk liburan itu. Terus kemudian fleksibel. Nah, kita kalau anak kos, ada anak kos ya? Ada ya. Kalau pengalaman kakak sebagai anak kos itu, kita buat jadwal kita hari ini jam segini sampai jam segini mau gini karena selanjutnya mau dipakai teman kita. Contohnya jam 7 sampai 7.30 aku harus mandi karena jam 8 teman mau pakai mandinya. Karena kan kalau anak kos itu rata-rata beberapa kamar di dalam rumah itu satu kamar mandi ataupun ada 2 kamar mandi cuma ya kan. Terus selanjutnya itu kalian tuh harus fokus saat membuat weekly plan. Kenapa harus fokus? Ada yang tahu? Biar nggak berantakan. Betul, biar nggak berantakan, biar nggak terganggu. Ada yang berpengalaman nggak kalau ngerjain tugas itu kadang terganggu karena HP-nya bunyi terus, cek terus itu. Ada. Ya kan? Terus silakan. Tadi coba Ya, itu kalau lagi ngerjain tugas, apa namanya? terus harus dulu kan? Terus tanpa kita sadari kita langsung ambil HP-nya. Terus balesin chatnya sampai kelupaan kan kalau kita. Iya. Sampai ngecek nih sampai scrolling terus scroll IG, ya kan itu sangat nggak boleh dilakukan. Pokoknya kita kalau mengerjakan sesuatu tuh harus fokus. Kalau bisa itu HP-nya dimatiin dulu atau di-mute, kemudian di kamar ditutup ruangannya. Terus kalau sama orang rumah tuh dikasih tahu dulu, saya mau mengerjakan tugas dulu bu, jangan diganggu ya, bentar aja. Tuh. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak kenapa membuat atau manajemen waktu itu penting? Ada tabrakan? Tuh, ada lagi? Bagi yang tahu? Oke, jadi pentingnya manajemen waktu itu karena yang pertama dia tidak tabrakan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain sama sekali. Terus selanjutnya itu memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Terus selanjutnya itu tidak menghambur-hamburkan waktu. Kemudian itu juga dapat menghindari stres karena kan kita udah buat rancangannya tuh. Jadi nggak ada misalnya, aduh ini dikerjain duluan jadi sudah depresi. Itu kan nggak bakal ya karena kan udah direncanakan tuh jam segini sampai jam segini. Terus ada satu lagi sebelumnya itu bahwa kalau kita manajemen waktu atau membuat weekly plan, lalu kita harus memprioritaskan dulu apa yang penting.
supaya yang tadi itu supaya tidak terhindar dari stres, kemudian apa tadi yang aku bilang terhindar dari stres, kemudian supaya terhindar dari stres, depresi karena dimakan decline gitu ya kan. Oke, karena penjelasan dari kakak itu sudah cukup ya kan, dan pada terbayang ya kan bikin planner itu seperti apa. Kakak akan menunjukkan apa yang kakak buat. Ini weekly planner dari kakak. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau dihias lagi juga boleh, atau dibuat kotak lebih rapi juga boleh. Kalau mau dibuat di web kayak di Canva, Pinterest itu juga boleh. Inilah kurang lebih. Jadi kalian harus buat itu ya, supaya kalian memenuhi tujuan pertemuan kita karena untuk membuat keterampilan. Oke, silakan. Ya, langsung aja. Oh, dihias-hias juga boleh. Dan udah sana ya, buat sebaik mungkin. Udah, siapa yang udah? Boleh kakak lihat? Kakak lihat dulu dah, siapa nih? Wah, bagus sekali. Masya Allah, udah pada pinter nih kayaknya. Wah. Wah. Tapi ada yang kurang. Satu hal yang perlu kalian ingat, kalau kalian berpikir itu jangan kalian buat satu hari itu penuh dengan tugas. No. Nggak boleh ya? Nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kita harus prinsip manajemen waktu kan membagi waktu. Jadi kita harus membagi waktu kita untuk mengerjakan tugas, bersantai, kemudian memberi waktu untuk diri kita sendiri, bermain. Jangan satu hari itu full tugas, nggak boleh. Karena itu bisa bikin kita stres. Padahal kan tadi kan pentingnya manajemen waktu itu menghindari stres. Kalau itu malah jadi stres. Nggak bisa, nggak boleh. Itu ya, itu teman-teman yang penting juga. Oke, udah pada bisa kan? Bisa. Nah, itu untuk kalian aja, jadi acuan kalian membuat weekly planner selanjutnya lagi supaya kalian dapat menerapkan bagaimana pentingnya manajemen waktu karena waktu adalah Uang. betul. Oke, dari pertemuan dari awal kita melakukan ujian ini sampai sekarang ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya enggak tentang apa yang kalian dapat? Cuci tangan. Jadi kayak kesimpulan berarti. Ya betul, apa yang kalian dapat? Jadi
kita harus ngatur waktu kita biar nggak berantakan, biar nggak kumpul-kumpulan. Terus juga untuk bikin plannernya juga usah berlaku. Jangan masukin semuanya itu juga sekalian karena bikin depresi, bikin stres. Akhirnya juga kerja tugasnya kitanya tetap stres dan malah membuang waktu. Betul sekali. Pusing. Ada lagi? Ada lagi? Sebenarnya ya weekly planner ini yang dibuat biar tidak tertabrak dengan kegiatan dan kegiatan lain, terus biar lebih terjadwal. Itu kata Ina tadi, seperti kata Ina, isinya ada Terus aku dulu. Satu lagi yang mau? Menurut saya itu weekly planner tadi itu memang penting banget sih biar nggak jadwal yang berantakan atau bertabrakan tadi gitu. Jadi ya setuju banget sih kalau harus diatur. Iya. Oke, kan kalian udah pada bisa nih, udah punya pengalaman baru nih. Jangan lupa diterapkan ya untuk selanjutnya supaya kalian tidak membutuhkan waktu. Oke. Karena udah selesai nih kegiatan kita nih. Kita akhiri aja ya kan, karena kakak ada meeting. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Oke, ada yang memimpin nggak? Pimpin dong salah satu. Udah kita aja. Oke, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa.